A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah teman-teman, ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah, kajian Babu Salam yang biasa kita di Masjid Raya Pondok Indah, hari ini kita bertatap layar, dan mudah-mudahan tatap layar ini tidak mengurangi esensi pembelajaran kita, karena biasanya kan kita tatap muka ya gitu, tapi sekali lagi ini adalah bagian kita juga untuk mempermudah, karena dengan ini juga kita fokus belajarnya juga bisa lebih baik lagi mudah-mudahan, dan atensinya lebih baik, dan mudah-mudahan intinya adalah ilmu kebermanfaatan yang bisa kita terima dari pembelajaran kita bersama. Salawat serta salam itu juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, tabiin, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhir zaman. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu bapak sehat ya semua, pagi hari ini semangat kita belajar lagi. Semoga tetap kita menyadari bahwa sebanyak yang kita tahu, sebanyak-banyak yang kita tahu, lebih banyak yang kita nggak tahu, itu yang paling penting. Dan semangat juga untuk terus mengupdate diri kita, terus membuka pendengaran, penglihatan, dan hati kita, yang senantiasa kita berterima kasih kepada Majelis Taklim Babu Salam ini yang selalu mewadahi kita untuk bisa sama-sama belajar, sama-sama untuk menuju kepada kesadaran. Seperti biasa sebelum kita mulai, ada baiknya kita menghening sejenak untuk hadir utuh di sini saat ini dengan kita mendoakan kedua orang ibu bapak kita tentu saja, karena sebabiah ibu bapak kita lah kita hadir ke semesta raya ini, dan kita doakan siapapun yang terlebih dahulu meninggalkan kita, dan kita doakan siapapun yang sedang sakit dalam keadaan musibah, senantiasa kasih sayang Allah memberikan kekuatan, dan yang paling terpenting adalah senantiasa pagi hari ini kita semua dilancarkan untuk mendapatkan hikmah, pembelajaran, dan kesadaran. Hening sejenak, Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Atur nuhun ibu dan bapak, dan saya tidak lelah untuk selalu mendisklaimer bahwa saya bicara di sini bukan mau menceramahi, bukan mau mentausiahi, bukan berarti saya paling benar, paling tahu, paling ngerti, tetapi sepakat ya bahwa selalu kita gitu ya punya spirit, semua guru, semua murid, kita semua sesama murid semesta yang terus belajar. Jadi ibu dan bapak, punten mohon maaf jangan merasa digurui sama saya, diceramahi, karena saya tidak hendak melakukan itu, tetapi kita hari ini akan seperti biasa untuk belajar, untuk bertumbuh bersama. Bismillah. Baik, kemarin kita udah bahas tentang fitrah, dan hari ini karena akan ada kaitannya dengan Idul Adha gitu ya, berarti kaitannya juga dengan kurban, dan kaitannya juga nanti dengan haji gitu. Jadi mungkin beberapa topik yang akan selalu diulang-ulang akhir-akhir ini pasti berkaitan sama topik-topik seputar tentang Idul Adha, kurban, dan haji gitu. Tetapi seperti biasa juga apa yang pernah kita bahas bahwa kita akan membahas ini dalam esensi kesadaran gitu. Sehingga kalau kita bicara dalam konteks esensi kesadaran, kita akan berbicara dalam wilayah hakikatnya gitu. Ya. Nah, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, mungkin saya akan mengawali dulu dalam beberapa perspektif supaya nanti kita mengerti tentang apa sih pemaknaan ini semua secara hakikatnya. Jadi mungkin landasan dasarnya saya akan memulai ini dulu gitu. Jadi supaya kita melihat ini lebih luas gitu ya, lebih holistik gitu. Karena kita tahu bahwa semua keilmuan itu sangat luas gitu ya, pemahaman kitanya yang sempit mungkin. Jadi saya rasa penting untuk kita selalu meluaskan, mengosongkan gitu ya. Karena hanya yang kosong yang bisa terisi gitu kira-kira. Dan mengutip dari Alvin Toffler yang selalu mengatakan bahwa buta huruf di abad 21 bukan masalah nggak bisa baca, tetapi adalah tidak bisa melepaskan pengetahuan yang lalu gitu. Jadi yuk kita sama-sama kosongin gelas dulu, kita sama-sama menyiapkan wadahnya dulu, karena kalau gelasnya udah kosong pasti knowledge yang baru akan hadir. Dan salah satu hukum bahwa knowledge hadir itu juga ketika knowledge lamanya sudah diaplikasikan gitu. Jadi mungkin saya mau mengawali dulu pakai satu statement di dalam Al-Quran tuh kalimatnya begini ibu dan bapak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada di surat 84 ayat 19 tuh kalimatnya gini. Latar kabuna tobakon
Ang-Tobak gitu. Jadi di sini ada kaitannya bahwa sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Kita punya level by level dalam hidup gitu ya. Berarti eh, nah nanti ini ada kaitannya sama kata-kata makom gitu ya. Jadi nanti ini akan ada kaitannya sama makom Ibrahim gitu. Jadi makom itu adalah level gitu ya. Dan makom Ibrahim itu adalah levelnya Ibrahim gitu. Sehingga nanti kita ngerti Idul Adha itu nggak bisa terlepas dari kejadian Ibrahim dan Ismail gitu. Nah, nanti kita menyadari juga bahwa apa sih sebetulnya makomnya, levelnya, dan bagaimana kita menggapainya, dan apa sih cerita itu semua yang kita bisa aplikasikan ke kekinian gitu. Itu satu. Yang kedua, ya, jadi kita pemanasan dulu, saya mau mendisklaimer dulu supaya nanti kita bisa melihat ini dari sudut pandang yang lebih luas. Di surat 12 ayat 111, 12 yang paling akhir ya, Yusuf paling akhir dia mau masuk ke Aradu gitu ya. Ada kalimat begini teman-teman ibu bapak. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu berarti termasuk kisah Ibrahim dan Ismail. Terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Nah pengajarannya itu dikasih kepada orang yang mau menggunakan akalnya. Ya, jadi maksud saya jangan sampai kita menerima ini hanya sebagai dongeng cerita udah aja gitu kira-kira. Gitu ya. Jadi Quran sendiri mengatakan bahwa sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran bukanlah cerita yang dibuat-buat. Quran ini bukan dongeng. Jadi mudah-mudahan kita tidak menikmati Quran hanya sebagai dongeng, hanya sebagai cerita, hanya sebagai apa ya, ya balik lagi ya, apa sesuatu hal yang diulang-ulang gitu. Karena dari dulu kalau ngomongin Idul Adha ya kaitannya sama motong gitu ya, sapi, kurban ya ke kambing dan seterusnya gitu. Tapi konteks Quran sendiri mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Siapa yang beriman? Orang yang berpengetahuan dan berkesadaran gitu kira-kira. Nah jadi eh, saya atau kita hari ini akan berbicara ini dengan akal gitu ya kira-kira. Bukan hanya cerita tentang dongengnya gitu kira-kira, tetapi juga bagaimana kita memahami ini dalam konteks yang lebih holistik gitu intinya. Setuju ya, Ibu Bapak, teman-teman semua. Jadi yuk kita buka pikiran kita, buka hati kita, buka kesadaran kita, dan yang paling terpenting kita mengosongkan gelas-gelasnya gitu, supaya nanti kita bisa mengambil makna dan hikmahnya gitu intinya. Satu lagi ya, satu lagi aja. Oke, nih disclaimer-nya mau bahas ini panjang banget ya, tapi nggak apa-apa ya, penting nih. Soalnya disclaimer ini sangat penting sekali untuk kita bisa melandasi. Di Al-Baqarah 269 gitu. Oke, di Al-Baqarah 269 tuh ada kalimat gini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ada yu'til hikmah mayasya. Hikmah diberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Berarti hikmah diberikan kepada yang Allah kehendaki. Pertanyaan, kita dikehendaki atau tidak, yang menentukan adalah diri kita. Yang menentukan adalah kita mau dikehendaki atau tidak gitu. Jadi jangan melupakan ikhtiar karena hidayah hikmah nggak akan datang kalau kitanya nggak nyari gitulah kira-kira. Nah tapi di sini ada yang paling esensial lagi bahwa dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Jadi kalau dapat hikmah itu adalah rezeki yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakalah yang dapat mengambil pelajaran. Balik lagi, di situ ada kata-kata ulil albab. Hanya orang yang menggunakan akal. Hanya orang yang menggunakan atau mengoperasikan akal gitu. Jadi kalau pakai akal berarti nggak hanya dengar, nggak hanya pokoknya, nggak hanya katanya, nggak hanya dongeng, tetapi di situ ada proses berpikir atau yang nanti kita sebut sebagai critical thinking. Jadi kita akan membahas ini sesuatu yang holistik sekali lagi dan kaitannya untuk apa sih yang bisa kita lakukan per hari ini gitu kira-kira. Baik, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, kita sering sekali di bahasa pasar tentang Idul Adha itu adalah hari raya penyembelihan gitu kira-kira. Ya, gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, ada tokoh-tokoh penting di sini. Yang menjadi tokoh kuncinya di sini adalah Ibrahim. Makanya Ibrahim ini dibawa di dalam setiap sholat kita gitu kira-kira. Cuman yang menarik, yang pernah saya tanya hampir 14 tahun belakangan ini, maaf ya, saya nanya, kenapa sih yang dibawanya kok Ibrahim gitu? Kenapa nggak Musa? Kenapa nggak Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Musa gitu misalnya? Kenapa kok nggak Isa gitu? Kenapa kok nggak Adam sekalian gitu kira-kira? Kan itu penting sekali gitu.
Sehingga nanti kita mengerti berarti betapa pentingnya sosok Ibrahim dalam proses spesifik kalau kita bicara Idul Adha gitu. Itu satu. Ya. Nah, sekarang berarti pertanyaannya, kalau kita sering dengar bahwa Idul Adha itu adalah proses dalam, saya pakai tanda petik ya, sembelih gitu. Dan siapa yang disembelih? Yang disembelihnya adalah Ismail, gitu kira-kira. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah, kan kita tahu bahwa Quran itu tidak lekang oleh waktu, berarti apapun yang terjadi di Quran itu adalah bagaimana kita mengaplikasikan kapanpun dan dimanapun gitu. Gitu ya. Nah, artinya kalau kita bicara dalam konteks ini, kalau kita hanya melihat bahwa dulu Ibrahim disuruh nyembeli Ismail, tiba-tiba ketika Ismail disembeli, mau disembeli, berubah jadi kibas gitu, jadi sembelihan yang besar gitu. Ini kalau nggak pakai akal kan agak sulit ya gitu. Meskipun ya nanti kita ngerti juga sih bahwa pertama kalau kita menyadari ini kan juga bukan dongeng gitu tadi kata Quran gitu. Nah, berarti kan ada makna yang penting untuk kita apa ya, pelajari gitu. Nah, itulah kenapa mau di 1854, di 3063 itu selalu dikatakan bahwa Quran itu penuh dengan amsal atau yang disebut dengan yang namanya perumpamaan gitu kira-kira. Nah, sekarang kita kupas pelan-pelan, kita menyadari ini supaya nanti ibu-ibu, bapak-bapak habis ini bisa nyembelih Ismail gitu. Tapi bukan nyembelih anaknya masing-masing, bukan ya. Bukan itu gitu poinnya. Tetapi penyembelihan Ismail ini maksudnya apa sih gitu. Apa yang dimaksud dengan Ismail, apa yang dimaksud dengan Ibrahim, dan apa sih yang dimaksud dengan proses kurban gitu kira-kira. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Ibu Bapak ingat ya pembahasan kita terakhir, kita bicara kembali ke fitrah. Berarti kalau disuruh kembali ke fitrah, kita lagi menjauh dari fitrah. Berarti intinya disuruh apa? Disuruh pulang. Berarti disuruh pulang itu disuruh apa? Disuruh kembali gitu. Kan kalau kembali itu selalu berarahan dengan arah pergi gitu. Kalau waktu berjalan muternya gini, kalau waktu kembali muternya gini. Maka tawaf tidak menggunakan searah jarum jam, tetapi kebalikan dari jarum jam. Dan tawaf selalu ada dalam prosesi umroh dan haji gitu. Berarti kenapa penting banget tawaf ada di dalam prosesi itu? Satu poin, kamu jangan lupa pulang gitu. Kamu jangan lupa pulang. Dalam perspektif teologis Islam, innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Semua berasal dari Allah dan akan kembali ke Allah. Artinya apa? Sejatinya kita dari dia lah gitu kira-kira. Artinya kita mau kembali ke dia. Makanya returning atau kembali digambarkan dengan counterclockwise. Counterclockwise itu apa artinya? Melawan jarum jam untuk ingat, apakah kamu sekarang sedang bertawaf menjauh dari Allah atau mendekat kepada Allah? Gitu kira-kira. Sip ya. Dan ibu bapak teman-teman kalau kita ngerti tawaf secara hakikat ya tawaf nggak cuma hanya di sana gitu ya. Tawaf itu dilakukan setiap detik. Apakah perilaku aku sekarang ini keputusannya mau menjauh dari Allah atau mau mendekat kepada Allah? Dah, gitu. Sip ya. Jadi supaya nanti nggak kaku bahwa tawaf udah di sana, sa'i udah di sana, tapi nggak dibawa tawaf dan sa'inya ke sini gitu. Makanya jangan sampai berangkat ke sana itu hanya penuh dengan ritual tapi tidak membawa kesadaran spiritualnya gitu. Karena jangan lupa, konteks yang namanya mabrur itu tidak terletak pada ketika kita melakukan ritualnya, bukan itu poinnya. Ya, nanti kita bahas pelan-pelan. Karena kita akan bagi dua ya pembahasan ini gitu. Karena hari ini kita bahas kurbannya dulu, nanti kita bahas hajinya gitu. Supaya nanti satu-satu lebih detail gitu. Ya, oke ya, sampai sini ya Ibu Bapak ya. Nah, jadi pertanyaannya adalah, kalau kita disuruh kembali, berarti kita ini lagi menjauh gitu. Menjauh. Lagi menjauh dari siapa? Ya jelas dong, lagi menjauh dari Allah gitu kira-kira. Kemarin kita udah bahas, sesuatu yang menjauh dari Allah itu namanya musyrik gitu. Maka pilihan kita itu mau mendekat atau mau menjauh itu pilihan kita. Dan kita punya pilihan yang bebas, terserah. Ya, Ibu dan Bapak jangan lupa setiap orang dalam konteks terserah untuk milih. Contoh mendekat dalam kehidupan sehari-hari apa Kang? Nanti pertanyaan ini akan terjawab sendiri ya. Pelan-pelan nanti akan ngerti. Nanti kita akan masuk ke contoh-contohnya. Oke. Nah,
Berarti pertanyaannya kita cuma ada 2 poin dulu nih. Ya, kita akan bahas ini dalam perspektif yang lebih luas. Apakah keputusanku mendekat kepada Allah atau menjauh kepada Allah, dari Allah gitu. Itu aja. Nah, sekarang pertanyaannya, berarti kalau kita bisa menjauh, berarti ada faktor yang membuat kita jauh. Betul nggak, Bu? Berarti kalau ini Allah, kalau ini adalah musyrik, berarti ada jarak antara Allah dan kemusyrikan kita dalam tanda petik ya. Ini pasti ada sesuatu gitu. Ada yang disebut dengan halangan lah atau batas, atau kita sebut batas aja ya. Ya batas itu sering disebut hijab gitu. Tapi ya udah kita pakai bahasa batas aja ya, supaya nanti kita lebih ngerti secara bahasanya, gampangannya gitu. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan begini. Oh, oke. Ingat ya, semua dalam konteks hidup itu adalah pilihan. Ini tolong digarisbawahi dulu. Karena banyak yang nggak ngerti tentang pilihan. Akhirnya lupa bahwa tiap pilihan itu adalah kebebasan siapapun memilih. Nah, kalau kita tidak mengindahkan kebebasan memilih, jadi maksa gitu. Ya, saya kasih contoh dulu nih. Surat 4 ayat 170 misalnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia. Ingat ya, Quran ini didesain untuk manusia. Makanya di sini kalimatnya wahai manusia. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang Rasul kepadamu dengan membawa kebenaran dari Tuhanmu, maka berimanlah kamu, itu yang lebih baik bagimu. Ingat ya, gak disuruh beriman kita. Tapi kalau kamu milih beriman, itu lebih baik. Dan jika kamu kafir, oh berarti lawan kata beriman adalah tertutup. Berarti ketika saya terbuka, saya beriman, ketika saya tertutup, berarti saya lagi kafir. Terbuka hatinya lagi beriman, tertutup hatinya lagi kafir. Simpelnya begitu. Jadi maaf ya, urusan beriman atau kafir tidak terletak pada identitas agamamu apa. Nggak gitu. Jadi jangan cepat ngejudge bahwa oh ini orang kayaknya beda nih agamanya, beda nih kepercayaannya, beda nih ina itunya. Oh kayaknya dia kafir deh. Belum tentu gitu. Karena nanti kita ngerti bahwa keimanan dan kekafiran tidak terletak pada identitas, tidak terletak pada kemasan, tidak terletak pada siapanya. Tapi itu terletak kepada bagaimana kesadarannya gitu. Itu yang paling penting. Ya, nah yang menarik di ayat ini, saya ulang ya, maka berimanlah kamu, itu yang lebih baik. Dan jika kamu kafir, ya kafir juga nggak ngerugiin aku, kata Allah. Jadi maaf ya, mau beriman aku nggak untung, mau kafir aku nggak rugi gitu. Jadi pilihannya. Kenapa? Mau kamu iman, mau kamu kafir, langit dan bumi beserta isinya punya aku juga, kata Allah. Jadi ibu dan bapak, teman-teman semua, milikilah kebiasaan untuk tidak memaksakan apapun. Karena siapapun punya keputusan dan pilihannya masing-masing. Itu penting. Ya. Jadi kalau sekarang kita ngomong Idul Adha kurban, Idul Adha kurban. Jadi proses penyembelihan Ibrahim kepada Ismail salah satunya, Ibrahim sebagai orang tua tidak memiliki hak mutlak untuk menentukan anaknya milih apa. Ibrahim sebagai orang tua nggak punya hak mutlak untuk menentukan jalan hidup anaknya. Maka proses penyembelihan ini salah satunya adalah bagaimana kita menyembelih keakuan aku untuk orang lain mengikuti apa keinginanku gitu misalnya. Karena kenapa? Konteks isi esensinya adalah bagaimana kita menyadari bahwa setiap apapun itu adalah pilihan, gitu kira-kira. Makanya yang saya selalu ulang-ulang ya teman-teman ibu bapak, nggak usah terlalu usil sama jalan orang lain. Kenapa? Karena setiap orang akan memilih jalannya masing-masing. Dan tidak ada yang bisa memaksa dan tidak ada yang mengatur. Makanya, salah satu belenggu diri yang penting untuk kita lepaskan dalam penyembelihan ini adalah sembelihlah atau lepaskanlah belenggu untuk mengatur, gitu kira-kira. Karena sekali lagi, kata kuncinya adalah pilihan. Ya, saya kasih tanda bintang nih di sini. Sip ya. Jadi kalau kita mulai menyadari, oh oke, semuanya adalah pilihan. Nah, yang menarik, kita ini banyak memilih dengan sadar atau mabuk, gitu aja. Kalau milih dengan sadar, itu mendekat. Kalau milih dengan mabuk, itu pasti menjauh. Dan menariknya yang selalu diulang-ulang, 95% pilihan kita diambil dalam keadaan enggak sadar. Karena 95%-nya diambil dalam kebiasaan. Nah, jadi balik lagi, kata kuncinya adalah aku mau menggunakan kesadaran atau enggak gitu.
Ya, sampai sini oke, Ibu Bapak? Oke ya, aman ya? Sip ya, didengar oke ya? Sip. Oke, nuhun. Oke. Ibu Bapak ini jangan serius-serius gini kok mukanya kayak lagi pada ujian sih. Aman ya? Ini kayak lagi mau ujian gitu. Santai aja ya Ibu Bapak ya. Mukanya kayak yang lagi ini mau UTS gitu ya. Tenang, UTS 3 pertemuan lagi nggak sekarang ya. Nanti 3 pertemuan lagi kita UTS, tenang ya. Ya, ini mukanya meni kayak serius ya. Nah, dah santai ya, relax relax ya. Oke. Meskipun memang ya pilihan muka mau serius mau nggak pilihan sih ya, tapi jangan milih gitu-gitu banget gitu ya. Di kamera nggak bagus kelihatannya. Gitu kira-kira. Oke, oke. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah gini, gini. Ingat ya, pilihan. Makanya jangan banyak maksa aja. Terutama nanti kita ngerti ini urusan antara bapak, anak, orang tua dan anak gitu. Dan nanti kita ngerti bahwa the biggest problem in life itu urusannya adalah pasangan dan anak selesai. Ya, Adam anaknya berantem, masalahnya anak. Nuh berantem anak sama istrinya, masalahnya pasangan dan anak. Ibrahim masalah sama bapaknya, masalahnya sama bapaknya. Semua orang terdekat itu jadi sumber problem gitu. Ya, jadi kalau sekarang ada keluhan, aku tuh masalahnya masalah keluarga. Ya elah, dari Adam juga udah begitu gitu. Dan itu pasti terjadi gitu ya, Ibu Bapak ya. Jadi ya udah kita nggak usah mengeluhkan itulah gitu. Kenapa? Karena ya udah pastilah nggak jauh-jauh gitu kira-kira. Karena nanti kita ngerti bahwa segala bentuk apapun yang terjadi itu selalu pembelajaran terbaik datang dari orang yang terdekat. Piring itu nggak akan bunyi sama piring yang jauh, pasti sama bawahnya gitu. Gitu ya. Jadi kalau piring lagi ditumpuk pasti dia ribut sama piring bawahnya sama piring atasnya. Pasti yang terdekat itu yang akan mengundang keributan gitu kira-kira. Anyway, anyway. Nah, Ibu Bapak saya akan loncat ke depan konklusi, balik lagi ke depan konklusi, balik lagi gitu ya, supaya nggak bosen gitu ya. Jadi Ibu Bapak tolong diterimanya holistik gitu. Nah, saya balik nih, dah ya. Pertanyaan, Ibu Bapak ini mah pertanyaan simpel aja. Kenapa Ibrahim? Kenapa Ibrahim yang dibawa waktu kita atahiyat terakhir, Bu, Pak? Kenapa coba? Kenapa nggak Adam gitu? Kenapa nggak Musa gitu? Ada yang ngomong gini, Ibrahim kan bapak dari semua para nabi. Wah, kalau Ibrahim bapak, Adam itu engkongnya gitu ya. Oh, itu jauh lebih tua lagi gitu kalau ngomongin tua-tuaan. Betul nggak? Nah, kita harus ngerti dulu nih, kenapa Ibrahim gitu. Meskipun nanti di pemahaman yang lebih dalam kita akan ngerti fungsi dan simbol. Ya, di pemahaman yang lebih dalam nanti kita akan apa namanya? Kita akan ngerti tentang fungsi dan simbol. Wah, ini bagus banget pertanyaan. Ibrahim adalah Khalilullah, betul, kesayangan. Ya, pertanyaannya, kenapa Ibrahim jadi kesayangan gitu? Ya, nah, pelan-pelan ya. Karena kenapa tadi Quran ngomong, ini bukan dongeng loh ya. Artinya apa? Intinya adalah pelajaran. Kenapa Ibrahim begitu? Yuk kita ikutin gitu. Jadi, jadi ibu bapak maaf ya, jangan tiap hari ngomong Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kama sholli ala sayyidina Ibrahim. Tapi even bahkan perilaku kita nggak mendekati Ibrahim gitu. Ya, diomongin mulu, tapi perilakunya nggak diikutin. Sekarang kan para nabi dan rasul jangan-jangan yang diikutin bajunya mulu gitu, tapi perilakunya enggak. Jangan-jangan yang diikutin cara makannya, cara minumnya, tapi cara memaafkannya enggak gitu. Gitu ya. Jangan lupa bahwa esensi konteksnya adalah akhlak gitu kira-kira. Sip ya. Nah, sekarang gini pertanyaannya. Satu nih. Tadi kan di 8419 dibilang bahwa semua hal itu pasti melakukan atau terjadi secara gradasi. Apa itu gradasi? Bertahap. Jadi saya mau pakai bahasa gampang aja ya. Nanti pelan-pelan kita akan bicarakan ini dalam fungsi dan simbol Nabi dan Rasul. Nanti kita akan bahas itu detail di situ gitu. Tapi saya mau bicara begini. Saya mau bicara gini. Ibu dan Bapak, teman-teman semua, Adam itu prototipe sistem beta gitu kira-kira. Ya, simple aja. Kan Ibrahim itu muncul setelah Adam, betul nggak? Berarti pertanyaannya, ilmunya Adam dipelajari oleh Ibrahim. Karena kenapa dari Adam ke Ibrahim itu melakukan yang namanya improvement, perbaikan gitu.
Nah, istilahnya kalau mau ngomongin pakai bahasa program, launching produk yang ultimate-nya itu di masa Ibrahim. Kenapa? Karena dari Adam sampai sebelum Ibrahim ini lagi dalam proses dalam tanda petik beta. Gampangannya gitu dulu ya, supaya gampang. Beta tuh trial gitu. Makanya Adam dalam tanda petik menolak perintah Tuhan. Disuruh jangan makan buah huldi, dimakan. Nah, itu Adam tuh. Dan nanti kita ngerti mau itu Adam mau itu Ibrahim, ini lagi bicara tentang fungsi gitu. Ini ya, ini pakai bahasa pasar gampang aja dulu ya. Teman-teman, ibu bapak, anak cucunya Adam bukan kira-kira? Ya, ya udah iya aja dulu gitu ya, gampangannya gitu aja. Sekarang saya tanya, apa buktinya? Nah, buktinya kan biasanya pokoknya katanya gitu ya. Pokoknya katanya gitu. Nah, sekarang untuk membuktikan, kita buka Quran dulu. Ya, ini kita lucu-lucuan dulu ya, bentar ya, supaya ada sesuatu dulu nih, ada mindsetnya dulu sedikit aja supaya nanti kita ngerti. Oke. Di surat 20 ayat 115 itu ada kalimat gini, Ibu Bapak. Dan sesungguhnya telah kami perintahkan kepada Adam dahulu. Adam dikasih perintah. Ibu Bapak, ini ceritanya kalau pakai teatrikal ya. Adam, jangan makan buah huldi ya. Ah, ceritanya gitu. Terus Adam ngomong, oke deh, gitu misalnya. Nah, terus dia di ayat ini ngomong, dan sesungguhnya telah kami perintahkan kepada Adam dahulu, maka ia lupa akan perintah itu. Lupa. Dan tidak kami dapati padanya kemauan yang kuat. Berarti saat itu Adam, bukan saat itu Deng, berarti Adam itu lupa dan kemauannya kurang kuat. Sekarang saya tanya, ibu bapak, maaf ya, ibu bapak punya tipikal lupa-lupa gitu nggak? Suka ada nggak gitu kira-kira? Nah, kalau ada, sah ibu bapak berarti anak cucunya Adam. Kenapa DNA-nya sama gitu? Pelupa berarti gitu kira-kira. Ya, gitu intinya. Sip ya. Berarti kalau gitu, ya ini kita gampangan dulu ya supaya nanti ngerti bahwa ternyata Adam tuh bukan ngomongin sosok gitu lah kira-kira. Karena Quran tuh nggak pernah ada kata-kata Nabi Adam tuh nggak ada. Jadi Adam itu nanti kita bicara tentang fungsi. Tapi kenapa saya mau ngajak ini dulu? Oh, berarti cucu Adam suka melawan. Iya benar. Suka lupa apalagi punya utang. Iya benar tuh. Berarti kalau ada orang yang lupa punya utang, dia kebanyakan makan huldi. Berarti yang harus kita sadari dia benar-benar anak cucunya Adam gitu ya kira-kira ya, nggak apa-apa ya. Ya oke. Nah, sekarang kita balik nih. Pertanyaan. Berarti namanya pemula ya lupa dulu lah pasti gitu. Nah, jadi teman-teman ibu bapak maaf ya, kalau kita lupa mulu, disuruh maafin, enggak, lupa. Disuruh berbuat baik, enggak, lupa. Disuruh nolong, enggak, lupa. Berarti kita masih di fase Adam yang belum move on, gitu kira-kira. Ya, paham ya? Jadi di sini bukan bicara tentang personnya, tetapi tentang fungsionalnya. Bukan bicara siapanya, tetapi bicara tentang sifatnya gitu. Punten-punten mohon maaf ya. Ibu bapak maaf-maaf ya. Berarti sifat lupa ada di kita nggak kira-kira? Yes. Berarti sifat Adam ada di kita nggak kira-kira? Yes. Berarti kalau sifat Adam yang sangat sering keluar, berarti kita di Adam mulu gitulah kira-kira. Nah, maksudnya move on dong. Kamu jangan di Adam mulu kelasnya gitu. Ini namanya makom. Dapat ya? Makanya makom itu, ingat ya, makom sama makam ini beda tipis nih. Kata-katanya, tapi artinya jauh beda. Makam itu tempat jasad, makom itu level kesadaran gitu. Nah, sekarang saya tanya, nih ya, ini penting untuk direnungkan nih. Pertanyaan, kalau kemudian setelah Adam Ibrahim, berarti Ibrahim nerima ilmunya Adam nggak? Iya. Makanya abis Adam itu Idris. Idris itu artinya darosa. Darosa itu artinya dari kata tadarus. Tadarus itu belajar. Oh, berarti belajarlah supaya kamu tidak pelupa. Berarti belajar untuk tunduk patuh gitu kira-kira. Ya, maka saya cepetin aja langsung ke Ibrahim nih. Berarti Ibrahim mengambil pelajaran dari lupanya seniornya. Oh, berarti saya nggak mau lupa ah. Saya mau melakukan yang namanya tunduk patuh. Saya mau patuh deh, gitu kira-kira.
Sip ya. Berarti fase Ibrahim adalah fase yang tunduk patuh. Maka ya, di Quran satu nama yang disebut sebagai esensial, satu nama yang disebut sebagai, ya kalau kita di 4125 itu kan kalimatnya gini ya, kesayangan lah ya, gitu. Di Quran lah ya, ini kita bicara Quran nih. Itu namanya Ibrahim di situ. Karena kenapa? Kalau Adam itu prototype, Adam itu beta, Ibrahim itu udah rilisnya gitu kira-kira. Oke? Okay? Nah, nanti kita ngerti nih bentar lagi. Maka nanti semua sistem 25 ini sebetulnya adalah sistem yang namanya improvement gitu. Makanya nanti kita ngerti bahwa kamu gak bisa membedakan satu sama lain. Karena semuanya ini adalah sistem yang namanya improvement, perbaikan gitu kira-kira. Dapat ya, Ibu Bapak ya? Nih, yuk kita baca nih. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waman ahsanuddin miman aslama. Dan siapakah yang lebih baik daripada din? Din itu kesadaran sebetulnya, tapi sering diartikan agama, nggak apa-apa. Di sini ada kata-kata aslama. Aslam itu artinya orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah. Jadi ingat ya, kalau Islam sebagai fungsi, ini nggak ada kaitannya sama identitas sebetulnya. Makanya ibu bapak maaf banget ya, orang yang KTP-nya Islam, belum tentu Islami gitu kira-kira. Oke ya. Nah, makanya di sini dikasih tahu bahwa sedang dia pun mengerjakan kebaikan dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Nah, disebutnya Ibrahim loh di sini. Oh, berarti Ibrahim nih melakukan improvement dari Adam nih gitu. Oh, berarti ada perbaikan di sini. Dan yang menarik kalimat terakhirnya, dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Yo, gimana? Berarti Ibrahim ini levelnya sayang. Makanya itu dari kata abu, abu itu artinya sumber, bapak, bapak itu kan sumber sebetulnya source, rahim itu adalah kasih sayang gitu. Jadi maaf ya, tiap hari ngomong kamma sholita ala sayyidina Ibrahim, ngomongnya selagi sholat kasih sayang, selesai sholat ngegosipin orang gitu. Terus level Ibrahimnya di mana kalau gitu gitu? Ya, berarti Ibrahim ini adalah puncak dari kasih sayang. Makanya makom Ibrahim adalah makom kasih sayang. Makom Adam adalah makom ego, gitu kira-kira. Maka kalau ego hadir, kasih sayang off. Kalau kasih sayang hadir, egonya off. Ini urusannya flip-flop aja. Nah berarti pertanyaannya kita mau di drive atau mau didorong oleh lupanya, atau mau didorong oleh kasih sayangnya, itu pilihan. Sampai sini oke ya, teman-teman ya. Dapat ya. Jadi supaya nanti ini nggak hanya basa-basi ngomong Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kama sholli ala sayyidina Ibrahim gitu. Ini Ibrahim tuh, aduh gimana ya, sosok sentral tapi jarang disadari gitu. Bahkan umroh dan haji itu ceritanya Ibrahim sebenarnya. Tapi orang yang umroh dan haji jarang nyadar Ibrahimnya gitu. Gitu ya, karena maaf ya, ini juga basic pengalaman saya gitu dan apa yang saya riset. Ya kebanyakan juga ngerjain umroh dan haji kadang-kadang nggak ngerti buat apa, mau apa, dan tujuannya apa gitu. Tapi nggak apa-apa, bagus-bagus aja sih buat pengalaman gitu. Ya tetapi kalau nggak nyampe ke hakikatnya kan sayang gitu kira-kira. Ya. Nah sekarang saya tanya nih teman-teman ibu bapak maaf ya. Pertanyaan, kasaran kata Ibrahim itu dikasih gelar kesayangan Khalilullah gitu. Berarti dia udah memiliki gelar nih. Ya. Nah pertanyaannya, siapapun yang udah dapat gelar berarti dia udah lulus ujian, bener nggak? Saya dapat SE, ya saya pasti udah selesai ujian skripsi dong. Saya dapat MBA, ya saya pasti udah beres ujian tesis dong gitu.
Makanya ada gelar SE dan MBA karena kenapa? Oh, saya sudah melampaui rangkaian pembelajaran untuk S1 dan S2 gitu kira-kira. Ya, dapat ya. Nah, sekarang pertanyaannya, maaf nih, kita tahu Ibrahim adalah kesayangan, kita tahu Ibrahim dibawa-bawa, kita tahu cerita Ibrahim menyembelih. Tapi apa yang jadi pengalaman buat kita nih gitu? Justru yang jauh lebih penting bukan Ibrahim setelah dapat gelarnya, betul nggak Bu, Pak? Tapi gimana caranya Ibrahim dapat gelar, itu yang paling penting. Karena yang paling penting adalah pembelajaran ketika kita bisa ngambil pelajaran, kenapa kok Ibrahim bisa lulus SEMBA misalnya, bisa lulus menjadi kesayangannya Allah, apa sih yang dia lakukan, gitu intinya. Kan itu yang penting Bu, Pak, betul nggak? Sehingga kalau kita melihat akhlak dan perilaku dan contohnya, kita bukan hanya berteriak menyebutkan namanya, tapi bersungguh-sungguh untuk melakukan akhlak dan perilakunya gitu. Nah, urusan akhlak dan perilaku ini jarang dibahas gitu. Yang didongenginnya adalah Ibrahim menyembelih, Ibrahim menyembelih, gitu aja. Tetapi jangan-jangan kesadaran-kesadaran untuk kita menyadari kok bisa ya Ibrahim begitu gitu. Betul, Kang Surya, bahwa gimana sih proses dapat gelarnya itu yang penting. Kalau perlu ditanya, Ibrahim ini tesisnya apa sih gitu. Bu, kalau saya ketemu sama orang yang baru lulus S2 gitu ya, misalnya terus dia dapat cum laude gitu, saya nanya, Mas, Mbak, neliti apa sih kok keren banget? Kan itu yang penting. Sehingga pembelajaran itu yang akan membawa kita untuk menuju proses gitu kira-kira. Nah, pertanyaan. Pelan-pelan ya Ibu Bapak ya. Pelan-pelan nih. Soalnya kalau offline tuh ketahuan mana muka paham, muka enggak. Ini kalau online susah nih. Jadi saya pelan-pelan aja ya. Jadi santai gitu ya. Supaya nanti kita ngerti derajat-derajatnya. Yang penting kita nggak cepet-cepet nyelesain. Tetapi at least kita ngerti step by stepnya untuk pelajaran gitu. Nah, sekarang apa yang menjadi pembeda misalnya? Ya, apa yang jadi pembeda? Yuk kita lihat. Kalau kita bicara, ya, Adam disuruh sama Allah, Dam, jangan makan buah huldi ya, gitu. Nah, Ibrahim juga kan gini ya, ibu bapak bahasa gampangnya. Orang nggak mungkin lulus kalau nggak ujian, udah gitu aja. Ya, tidak ada kelulusan tanpa ujian, udah gitu aja. Berarti singkat cerita, maaf-maaf ya, ini gampangannya aja. Adam setengah lulus, Ibrahim cum laude, udah gitu aja gampangannya. Ya, nah, di 124 Al-Baqarah tuh kalimatnya gini. Gini, kalimatnya dan ingatlah lagi ya. Coba, agak nggak make sense kalau Quran ngajak dan ingatlah, tapi kita nggak pernah ingat. Jadi memang kita tuh amnesia massal sampai nggak inget gitu. Padahal nanti kalau pada esensi yang lebih dalam lagi ketika Quran ngomong dan ingatlah harusnya ini kita punya memori loh gitu. Tapi ya balik lagi ya. Karena kita lagi amnesia jadi ya udah. Makanya disebut dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya. Nah, mulai nih stage-nya mulai nih. Ingat ya, waktu Ibrahim diuji sama Tuhan dengan beberapa kalimat statement. Begitu kalimat ini kepada Adam, Adam ngomong, Dam jangan huldi ya. Dikerjain. Bedanya Adam sama Ibrahim, Ibrahim enggak gitu. Karena Ibrahim juga belajar dari Adam. Jadi pada saat di Ibrahim yang belajar dari Adam, jadi gini ibu bapak maaf ya, apa sih moral story-nya? Jangan sampai kita tidak belajar dari pengalaman, itu yang penting. Oke? Karena Ibrahim belajar dari pengalaman Adam. Oh Adam gini ya, disuruh nggak makan buah huldi, makan. Gua nggak mau gitu ceritanya. Sip ya. Berarti maaf nih, kalau kita, kok jangan kita ya, kalian aja ya sebenarnya. Kalau kita ngulangin hal-hal yang sama, berarti nggak makom Ibrahim kalau gitu gitu.
Kok di situ-situ mulu sih gitu. Berarti kita tidak belajar dari sesuatu yang sebelumnya gitu. Maka kalimatnya di 124-nya, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu Ibrahim menunaikannya. Beda sama Adam. Adam tidak menunaikan. Dapat ya? Jadi at least di tahapan ini mulai ngerti kenapa Ibrahim yang dibawa waktu sholat gitu. Allah berfirman, ini keren nih. Kan kalau berfirman ceritanya lagi ngobrol ya, teatrikal ya. Him, aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia ya Him. Imam bagi seluruh manusia. Makanya nanti agama-agama besar salah satunya lahir dari Ibrahim. Jadi maaf ya, kalau sekarang orang beragama berantem, jangan-jangan nggak ngerti rootsnya datangnya dari sumber yang sama gitu. Satu bapak, tiga anak, rumahnya tiga, tiap-tiap rumah punya aturan. Aturannya jadi berantem, lupa bahwa tiga-tiga anaknya datang dari bapak yang sama gitu. Sekarang kan kekeosan antara Yahudi, Kristianiti sama Islam, lupa bahwa ini sumbernya siapa sih? Kan Ibrahim juga dong harusnya. Betul nggak? Jadi kalau sekarang kita masih ribut urusan identitas, ya berarti ngomong Allahumma sholli ala Sayyidina Ibrahimnya masih agak basa-basi gitu kira-kira. Kenapa coba? Yuk, kita lihat nih. Ya, pertanyaan. Kalau Ibrahim datang setelah Adam, berarti Ibrahim mengambil ilmunya Adam. Betul nggak Bu, Pak? Yes dong. Kita nggak usah langsung banyak aja ya, yang gede-gede aja. Di sini ada Musa, ada Isa, ada Muhammad. Pertanyaan. Berarti Musa ngambil pelajaran dari Ibrahim juga nggak? Ya iyalah, nggak mungkin enggak. Kan ini update sistem namanya juga. Ya nggak? Maka saya loncat dulu ke 1620-nya ya. Saya loncat, iya lupa, belum dipindahin. Ya udah sekalian ya, nanti saya ulang lagi gambarnya. 1620, maaf nih. Supaya kita nggak berantem mulu gitu. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan lagi patuh kepada Allah dan Hanif. Wah, komplit aja udah. Karena kalau udah di level welas asih, ya beres sih sebenarnya gitu. Dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Clear ya. Dia bukan orang yang musyrik gitu. Lagi mensyukuri nikmat-nikmat Allah, Allah telah memilihnya dan menunjukinya kepada jalan yang lurus. Nah, telah loh. Kalau telah udah atau belum? Udah. Nah kita tiap hari kan ihdina sirotol mustaqim, menuju terus kan gitu. Maka jangan lelah untuk terus menerus menuju kepada jalan yang lurus. Karena kenapa? Itu adalah proses dinamis. Dan kami berikan kepadanya kebaikan di dunia dan sesungguhnya di akhirat benar-benar termasuk orang yang soleh. Lihat kalimat ini baik-baik, keren banget nih. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif. Nah, wahai Muhammad, ikutin Ibrahim ya. Clear nggak? Berarti role modelnya Nabi Muhammad siapa? Ibrahim lah. Makanya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim. Pertanyaan. Kalau Muhammad ngikutin Ibrahim, Isa ngikutin siapa? Ya sama lah. Musa ngikutin siapa? Ya sama lah. Jadi mau Musa, mau Isa, mau Muhammad ngikutin ajaran yang Esa nggak? Ngikutin ajaran yang itu-itu juga nggak kira-kira? Ya iyalah. Berarti yang jadi pertanyaan bahwa mau itu Musa dan produk turunannya, Isa dan produk turunannya, Muhammad dan produk turunannya, sumbernya sama nggak kira-kira? Iya, karena nggak tahu sumber yang sama, sekarang pada berantem nih di bawahnya gitu. Sip ya. Jadi kalau udah mulai sadar tentang menyembeli Ismail, ya nanti kita bahas ya. Kalau udah mulai sadar tentang kesadaran Ibrahim, maaf ya. Kalau kita masih mengkafirkan, masih merendahkan, masih menerakakan dan masih membenci gara-gara beda identitas, kita lupa bahwa itu datang dari sumber yang sama gitu. Anyway, gitu ya. Nah ini ada kalimat bagus nih. Betapa beruntungnya Nabi Ibrahim dapat banyak gelar dari Allah, Khalilullah, Hanif, dan Bapak para Nabi.
Pertanyaannya dibalik harusnya. Bukan berapa beruntungnya, berapa dahsyatnya seorang Ibrahim berusaha itu yang paling penting. Karena kalau sekarang ngomong, aduh beruntungnya Ibrahim, kita jadi nggak ikut berusaha jadinya gitu. Justru yang jadi pertanyaan adalah, kenapa Ibrahim bisa dapat seperti itu, apa yang dilakukan, dan hal itu yang penting untuk aku lakukan sekarang. Kita kira-kira. Ini menarik nih. Gitu ya. Nah, jadi kalau kita ngerti dari base, dari historicalnya dulu, jadi make sense gitu. Oh, ya. Kenapa Ibrahim kok gitu? Pertanyaan, Ibrahim melakukan itu kan atas dasar apa? Atas dasar sa'i. Sa'i itu artinya usaha. Makanya tiap tawaf pasti ada sa'i gitu. Makanya di sa'i pasti ada lari-lari kecil. Artinya apa? Nggak akan ada yang datang ke kamu tanpa usaha yang kamu lakukan. Jadi jangan berharap dapat buah kalau nggak pernah nanam. Gitu. Makanya kalau kita bicara dalam konteks ini di surat 53 ayat 39 itu ada kalimatnya begini. Dan bahwasannya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Di sini ada kata-kata sa'a gitu. Berarti kan spiritnya adalah apa sih yang harus kita sa'akan sekarang? Apa sih yang harus kita usahakan sekarang? Kan gitu kira-kira. Oke, dapat ya premisnya ya teman-teman ibu bapak ya. Jadi ngerti dulu nih, oh gitu ternyata gitu. Ketika kita mulai menyadari, oh ternyata apa sih yang perlu dicontoh gitu. Supaya nanti kita ngerti bahwa, oh oke. Nah, baru kita mulai nih. Ini yang akan kita bahas sekarang. Pertama, apa yang diuji kepada Ibrahim dan gimana Ibrahim lulus dari ujian. Udah ini yang paling penting, ibu dan bapak teman-teman. Kok bisa dapat gelar itu gitu? Kan itu yang penting. Supaya at least ya kita nggak dapat gelar langsung kayak di Quran gitu. Tapi kan kalau kita ngerjain hal yang mirip-mirip sama Ibrahim ya seenggaknya segeng lah gitu kira-kira. Seenggaknya satu terah gitu, satu pet gitu kira-kira. Ya, nah pertanyaan. Kalau Ibrahim dapat gelar terbaik, berarti ujiannya ujian terbaik nggak kira-kira? Ya nggak mungkin ujiannya yang cetek lah gitu. Orang gelarnya aja the best gitu. Berarti kan ujiannya juga pasti the best dong. Mau nggak mau, suka nggak suka gitu. Betul nggak? Sehingga nanti kita ngerti. Nah, sekarang pertanyaan. Ketika Ibrahim ini adalah sumber kasih sayang, ya. Jadi bahasa gampangnya ginilah. Allah dan Ibrahim itu kalau kata Ibnu Arabi, Allah dan Ibrahim seperti kain dan warnanya. Teman-teman kalau ngelihat kain langsung ngelihat warna nggak? Begitu ngelihat warna kadang lupa itu kain. Ini apa? Merah, ini apa? Kuning. Padahal itu adalah kain. Seperti layar dan drama film. Nempel gitu. Ya. Nah, berarti pertanyaannya, kalau dia menyatu, ini nanti disebut namanya tauhid gitu kira-kira. Pertanyaan, kalau matahari mengikuti Allah, pagi keluar, malam tenggelam. Anggap begitu ya. Pagi keluar, malam tenggelam. Anggap begitu. Hebat nggak? Ya enggak lah. Kenapa? Karena matahari nggak punya resistensi. Matahari nggak punya daya tolak. Ya, makanya yang punya daya tolak cuman kita manusia gitu. Nggak ada pohon semangka. Ya Allah, aku nggak mau berbuah semangka. Aku pengennya tetangga nih, kayaknya alpukat hijau lebih keren deh dari merah. Nggak ada bu, Pak. Betul nggak? Karena mereka nggak dikasih daya pilih dan tidak dikasih daya menentang dalam tanda petik. Nah, sekarang pertanyaannya, berarti mau mencapai level tauhid yang tinggi, berarti ujiannya apa dong kalau gitu? Lawan dari tauhid namanya kemelekatan. Betul nggak? Gimana kamu mau bilang bahwa aku hanya tidak ada ilah selain aku?
Ya kalau nggak ada pilihan, milih aku, ya biasa dong gitu. Kalau kamu punya 5 pilihan dan masih ingat dan masih milih aku, nah baru tuh gitu. Jelas ya? Berarti salah satu dalam tanda petik kita ngomong ujian dulu ya supaya gampang. Salah satunya adalah ujian kemelekatan untuk dia menjauh menyatu dengan Allah. Berarti ada jarak dong di sini. Maka Ibrahim diberikan ini kan, gitu. Makanya Ibrahim belajar dari bapaknya sih. Itu tadi ngomongin chatting tentang berhala. Benar. Nanti kita bahas tapi di pertemuan akan datang. Karena itu nanti kaitannya sama haji gitu. Nah sekarang yang jadi pertanyaan. Berarti kalau gitu ketika Ibrahim mau menjadi tauhid utuh. Nggak mungkin tanpa ada yang namanya kawah candra di muka gitu. Nggak mungkin. Kalau gelarnya yang terbaik pasti ujiannya juga pasti yang paling terbaik. Pertanyaan. Lawan tauhid untuk melekat yang paling tinggi dalam hidup. Nih ya, jadi kalau saya gambarin gini. Ketika penyatuan ini antara Allah dengan Ibrahim, pasti ada yang mau menjauhkan untuk kita tetap resistance. Jadi ngerti nggak kenapa Allah membuat sistem saitan gitu? Karena kalau nggak ada saitan, aku nggak tahu kamu benar-benar pengen sama aku atau enggak. Kenapa? Karena kalau kamu pengen sama aku bukan karena pilihanmu, tapi memang karena nggak ada pilihan lain, ya kamu biasa aja dong gitu. Tapi di antara dua pilihan kamu tetap milih aku, that's pure. Kamu milih berdasarkan kesadaran gitu. Dapat ya? Oke ya teman-teman ibu bapak ya, mudah-mudahan dapat nih. Nah, berarti ini nih kawah candra di mukanya nih, tesisnya Ibrahim nih. Apa dong kalau gitu tesisnya Ibrahim? Kalau itu jadi tesisnya Ibrahim, berarti jadi tesisnya kita juga nggak? Iya dong. 3437. Ini tesisnya di sini. Dan sekali-kali bukanlah harta dan bukan pula anak-anak kamu yang mendekatkan kamu kepada kami. Nah, bukan harta, bukan anak-anak yang mendekatkan. Tetapi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi, dalam kesadaran tinggi gitu misalnya. Jadi saya mau meng-highlight dulu kalimatnya gini. Dan sekali-kali bukanlah harta dan bukan pula anak-anak kamu yang mendekatkan kamu kepada kami. Ya, jelas ya. Jadi teman-teman ibu bapak maaf ya. Tesis terbesar dalam hidup dikasih bocorannya harta dan anak gitu. Ya, ada harta dan anak. Dah, awas nih agak sempit mikirnya. Oh, kalau gitu pasangan enggak dong. Ya, kalau nggak ada pasangan ya nggak akan ada anak dong. Oh ya udah pasangan juga. Oh kalau gitu mertua juga nggak? Ya kalau nggak ada mertua ya nggak akan ada anaknya dong. Betul nggak? Berarti ini include siapa? Semua kerabat dekat kita. Pasangan, anak, orang tua. Ya kita penting rada cerdas gitu menerima ini. Oh berarti ya nggak apa-apa lah. Ini ibu mertua dibedain gitu. Oh ini berarti anak ke pasangan enggak juga. Nanti kita ngerti gitu. Ya, oke ya. Nah, ini menarik sih. Ini kita ngomong pakai bahasa pasar ya. Menurut kisah, Ibrahim itu nggak mau makan kalau nggak ada yang nemenin makan. Dan setiap hari yang dia miliki habis di hari itu. Jadi kalau 100 habis, pokoknya malam tuh habis aja, nol, balance. Besok dapat habisin lagi, besok dapat habisin lagi. Itu salah satu yang diceritain gitu. Ya. Jadi bahasa gampangnya urusan harta tuh checklist lah gitu. Makanya teman-teman ingatnya, kenapa takwa nomor satu tuh jangan pelit nih. Hati-hati nih. Waduh, pelit. Udah aja. Gerbang menuju kepada kemelekatan.
Berarti kalau kemelekatan gerbang menuju kepada kemelaratan. Jadi pelit menuju kepada melarat gitu kira-kira. Itu penting. Ya, jadi hati-hati tentang kemelekatan karena akan berujung kepada kemelaratan. Makanya takwa itu kaitannya nomor satu, bersedekah baik lapang maupun sempit. Nah itu nomor satu tuh. Jadi ingat ya, semua ritual, bahkan nanti kita ngomongin kurban, maaf ya, maaf nih. Kurban itu artinya dekat, mendekatkan. Bukan sapi, bukan. Kurban dan korban dua hal beda gitu ya. Nah kalau yang lagi sendiri mungkin lebih banyak korban perasaan gitu ya. Bukan kurban perasaan, beda-beda ya, beda nih. Karena kurban itu artinya korib, korib itu artinya dekat. Jadi kalau kita bicara korib adalah sesuatu yang mau mendekatkan gitu. Ya, ini bukan ngomongin victim loh ya, tetapi getting closer gitu. Berarti pertanyaannya, kalau tahu itu yang mendekatkan, ada yang menjauhkan dong, betul nggak? Menjauhkan dalam bahasa Arab itu disebut sayatin. Berarti yang menjauhkan adalah sesuatu yang menjadi tesis. Apa itu? Harta dan anak. Udah gitu paling gampang. Sip ya? Dapat ya? Nah, jadi lepasin dulu tuh kurban sapi, kambing. Ya nggak apa-apa sih, gitu. Nggak apa-apa juga gitu. Tapi nanti kita ngerti hakikatnya bukan di situ. Karena daging-daging dan darahnya tidak sampai kepadaku kecuali ketakwaanmu. Jadi nggak bisa ngelihat orang kurban gara-gara motong sapi limosin yang wah hebat ya. Belum tentu, belum tentu. Itu dia baru motong sapi belum tentu kurban. Ya, dah. Nah, sekarang pertanyaan. Pertanyaan. Di level harta, checklist Ibrahim udah. Di level harta, oke. Maksudnya yang menjauhkan adalah anak apa ya? Anak bisa dituhankan sehingga kita lupa sama Allah. Udah gitu gampangannya. Ya. Jangan-jangan orang tua bisa korupsi gara-gara ingin memenuhi keinginan anak misalnya. Demi anak semuanya dilakukan misalnya. Misal contoh-contoh itu. Ya, makanya dua tesis utama dalam hidup itu adalah harta dan anak beserta turunannya. Turunan anak itu apa? Orang tua, pasangan, mertua, semua. Pokoknya kaitannya sama family gitu. Makanya jangan lupa. Family issue sekali lagi itu biggest problem in world gitu. Ya. Jadi kalau ngomongin musuh terbesar dalam hidup siapa? Pasangan. Hmm. Jadi kalau sekarang di sebelahnya lagi ada pasangannya, lihat terus bilang, "Hai musuh," gitu. Gitu ya. Dalam artian musuh di sini artinya apa? Tesis, tesis ya, tesis. Ya bukan musuh berantem, bukan. Ya berantem juga suka kan, pasti kan gitu. Tapi poinnya adalah tesis dan antitesis gitu. Jadi kalau pasangan ibu dan bapak nyebelin, senyum aja. Kenapa? Wajar gitu. Ya mau ngomong hai setan janganlah, kan nggak enak ya. Hai pasanganku gitu aja, dalam hati setan nggak apa-apa sih gitu ya. Karena pasangan itu datang untuk bertumbuh gitu kira-kira. Ya. Tapi jangan kenceng-kenceng, jangan. Bilangnya setan gitu, jangan setan gitu. Beda ya. Itu ngegasnya beda gitu kira-kira. Kira-kira gitu ya. Kira-kira. Nah, sekarang kita paham nih. Kita ngerti nih. Oh, oke. Berarti Ibrahim nggak mungkin dapat gelar ini kalau dia nggak melampaui yang namanya dua hal ini gitu. Ya. Nah, mulai nih. Urusan satu, selama ya dicerita lah ya di dongengnya 90 tahun lah. Ibrahim tuh nunggu Ismail gitu. Jadi Ibrahim lagi nunggu musuh besar gitu sebenarnya. Nah, saya mau cerita dulu historikalnya ya, teman-teman. Ini dari sudut pandang ya. Jadi kalau berbeda perspektif ya nggak apa-apa sih gitu. Tapi ini saya mengambil dari salah satu sudut pandang gitu. Ibrahim nikah pertama sama Sarah, nggak dapat anak. Dikasih sama Ramses, namanya Hajar. Ya, ingat ya, Fir'aun itu fungsi namanya Ramses. Ya,
Nggak semua Ramses Firaun, hati-hati tuh. Ya, karena Firaun itu sifat gitu. Sama kayak Muhammad dan Ahmad, ada sifat, ada simbol, ada fungsi, ada simbol gitu. Oke. Nah, jangan salah juga, Sarah sama Hajar nih agak-agak nggak ini juga, agak-agak nggak akur gitu ya, nggak akur. Jangan salah gitu, karena segimanapun drama, aduh hati-hati, nggak bisa hilang ya. By the way, teman-teman, nggak bisa hilang aja. Ya, teman-teman udah tahu cerita tentang check and recheck zaman Nabi Muhammad belum? Silet gitu zaman Nabi Muhammad. Aduh itu teh apa ya namanya ya? Ngomongin acara yang ngomongin orang tuh apa ya namanya? Kok jadi lupa sih? Ya kalau sekarang mah apa ya? Iya insert. Nah, itu tuh apa ya namanya? Programnya tuh apa ya? Iya gibah bener. Infotainment. Ya infotainment lah. Infotainment bener. Infotainment. Duh Hasanah mah terlalu bagus bahasanya ya Hasanah. Ya itu ya intinya ngomongin orang aja. Ya. Jangan salah teman-teman. Ya jangan salah. Nih ya, nih ada ayatnya nih. Saya jadi ingat ayat ini kenapa ya? Ya kita baca ya. Di surat 66 ayat 3. Dan ingatlah ketika Nabi membicarakan secara rahasia kepada seorang istrinya, Hafsah. Ah, ya. Dan ingatlah ketika Nabi membicarakan secara rahasia kepada salah seorang istrinya, Hafsah, suatu peristiwa. Maka tatkala Hafsah menceritakan peristiwa itu kepada Aisyah, ya, dia lagi ngapain nih istri-istri Nabi? Ya, ini kan kalau teatrikalnya ngomong gini nih. Sah, sah. Satu yah kan ya, satu Hafsah, satu Aisyah. Ini dongeng ceritanya di teatrikal gini. Sah, sah rahasia ya, jangan ngomong-ngomong. Please, please jangan ngomong ya. Pokoknya ini rahasia aja. Ya, sip, sip. Itu kata Hafsah. Hafsah ketemu Aisyah, gatal nggak? Gatal. Maka tatkala Hafsah menceritakan peristiwa itu kepada Aisyah, berarti lagi ngapain mereka? Ya, lagi saling gibah ya, lagi ngomong, tahu nggak? Tahu nggak? Kan pasti gitu kalau zaman-zaman sekarang kan kalimat pertamanya, Syah sini deh, tahu nggak? Nah, udah mulai itu kalau udah ada kata tahu nggak, udah pas kode tuh gitu. Pasti mau ngomongin batur, mau ngomongin orang gitu ya kira-kira. Nah, singkat cerita ngerumpi, ngerumpi. Nah, terus bilang gini, ceritanya nih. Maka tatkala Hafsah menceritakan peristiwa itu kepada Aisyah dan Allah memberitahukan hal itu pembicaraan Hafsah dan Aisyah kepada Muhammad, lalu Muhammad memberitahukan sebagian yang diberitakan Allah kepadanya dan menyembunyikan sebagian yang lain kepada Hafsah. Maka tatkala Muhammad memberitahukan pembicaraan antara Hafsah dan Aisyah, lalu Hafsah bertanya, "Siapa yang telah memberitahukan hal ini kepadamu? Kok kamu tahu sih kita gibah gitu?" Ya iyalah, kan kamu posting nggak kalau sekarang kan gitu ya nggak sengaja ke posting gitu ceritanya kalau pakai bahasa sekarang gitu. Terus dibilang, Nabi menjawab, telah diberitahukan kepadaku oleh Allah yang maha mengetahui lagi maha mengenal. Intinya apa? Kalau ngomongin orang, ujungnya pasti orangnya tahu aja. Udah gitu moral story-nya. Jadi nggak usah ngomongin orang lah gitu kira-kira. Sip ya. Jadi ya Hafsah sama Aisyah juga ya kira-kira gitulah ya. Nah, sekarang kita balik nih ke Hajar sama Siti Sarah gitu. Ya anyway. Ini kan cerita ya. Untuk kita ambil pelajaran gitu. Nah, oh, gini. Nih ya. Aduh, ini nanti yang diingat pelajaran hari ini apa? Gosip lagi. Jangan ya, bukan itu. Kita nggak ngebahas ini. Oke. Nah, setelah Ramses ngasih ngasih kan dulu tuh, aduh, gimana ya bahasanya ya? Dulu itu perempuan tuh kan budak ya, ibu bapak ya maaf ya karena ya balik lagi ya ini korban patriarki lah. Dikasih tuh sok nih, kasih gitu. Nah, singkat cerita di 3799 tuh kalimatnya gini. Dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku akan pergi menghadap kepada Tuhanku dan dia akan memberi petunjuk kepadaku. Nah, jadi Ibrahim tuh gimana ya? Nih udah 80 tahun, 90 tahun gak punya anak nih gitu. Ceritanya gitu.
Kita pakai bahasa pasar, tapi nanti kita ambil maknanya ya teman-teman ya. Oke. Dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Tuhanku, dan dia akan memberi petunjuk kepadaku. Oke. Wah, nanti perjalanannya keren banget. Dia ngelihat bulan, ngelihat bintang, ngelihat semua gitu ya. Nanti kita bahas pelan-pelan. Oke. Dia bilang, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang soleh. Minta tuh ceritanya. Nah, maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Balik dulu ke cerita nih. Kan prosesnya nggak seayat langsung jebret jadi enggak. Ini kan panjang ceritanya. Singkat cerita, Hajar duluan punya anak dalam perspektif ini. Namanya Ismail. Gak lama nanti Ishak gitu. Ya, maaf ya. Ini di atasnya juga ada percikan-percikan gitu. Kan seniornya juga ya, makanya juniornya gitu juga seniornya kan gak jauh beda gitu. Ya, gak jauh beda. Nah memang yang diceritain di Quran itu yang ngegosip perempuan sih, tapi ini nggak ngomongin gender enggak ya gitu. Makanya yang sekarang identik dengan ngegosip perempuan, tapi enggak juga ya, enggak juga. Bukan itu poinnya. Nah tapi yang ingin disampaikan ini sekalian untuk kita ngerti dan tahu ya supaya nggak berantem mulu nih. Ishak nanti punya anak namanya Yakub. Kelak nanti anak nama kecilnya Yakub itu Israel. Gitu. Jadi nanti ini, waduh panjang lah ya ceritanya. Nanti kita ngerti ke situ. Oke. Nanti Yakub punya anak namanya Yusuf gitu. Ya. Ini Yusuf nih. Ini yang ganteng kan di sini nih. Ibu bapak kalau anak pengen ganteng suka baca surat Yusuf ya? Suka ya? Gitu ya. Yusuf dibaca gitu misalnya. Itu kan berarti Yusuf turunannya siapa? Turunan Ishak gitu. Anyway, ya kan? Dah, nanti ada Daud, Sulaiman gitu kan. Ini nanti di Musa nih. Garis ujung keturunan superstar Nabi dan Rasul itu dari urusannya dari keturunan Ishak nih. Ini yang terkenal semua. Ujungnya di Isa. Di sini nggak banyak selebriti lah gitu kira-kira. Cuman ya quote and quote ya, menariknya dari kalau kita ngomongin teatrikalnya Tuhan gitu. Memang dari yang terkenal di sini sih, tapi penutupnya datang dari sini gitu. Ini asik nanti ceritanya. Nanti ada balance gitu. Makanya ini kayak berantem mulu gitu ya, dalam tanda petik gitu. Tapi kalau kita ngerti ini datang dari sini yang sama nih, ibu bapak anggap aja gini ya, Ibrahim punya anak tiga, Yahudi, Christianity, Islam. Karena anaknya udah pisah dari bapaknya, masing-masing punya rumah. Masing-masing rumah punya house rule-nya sendiri. Wajar nggak? Ya wajar. Orang punya aturannya sendiri. Tapi tiga-tiganya datang dari sumber yang sama nggak? Iya. Kenapa pada berantem sih? Gitu. Itu aja sih yang jadi pertanyaan. Tapi nggak apa-apa juga ya. Nggak apa-apa. Nah, sekarang pertanyaannya, ini ada Ismail nih hadir nih. Yuk, sekarang rada-rada apa ya? Diimajinasikan gitu Ibu Bapak. Gitu ya. Diimajinasikan nih. Kira-kira 90 tahun nggak punya anak, lahirlah Ismail. Ini kita ngomong dari perspektif manusianya dulu ya. Kebayang nggak? Ibrahim ini bisa sayang banget sama Ismail gitu. Yang asalnya Ibrahim menuhankan Allah, lama-lama bisa digeser peringkat Allah sama anak gitu kira-kira. Allah nomor dua, dah nomor tiga gitu. Kenapa? Ini anak nih yang penting nih gitu. Makanya Quran bikin satu perumpamaan keren nih. Keren banget nih. Di mana ya? 7189 ya. Ya, nih. Contoh-contoh. Contoh nih. Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan daripadanya dia menciptakan istrinya agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, istrinya itu mengandung kandungan yang ringan dan teruslah dia merasa ringan beberapa waktu. Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya suami istri bermohon kepada Allah Tuhannya seraya berkata, sesungguhnya jika engkau memberi kami anak yang soleh, tentu kami termasuk orang yang bersyukur. Lagi mengandung mah minta sama Allah, ya Allah, jadikanlah anakku anak yang soleh. Bersyukur dan seterusnya. Ya,
Eh, giliran anaknya datang lahir. Tatkala Allah memberi keduanya anak yang soleh itu sempurna ya teman-teman ya. Soleh. Soleh itu artinya proper. Proper itu tepat guna ya. Ingat ya, nanti kita bahas pelan-pelan. Jadi amal soleh itu amal yang proper gitu. Nah, tatkala Allah memberi kepada keduanya seorang anak yang proper, yang soleh, maka keduanya menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang telah dianugerahkannya kepada keduanya itu. Maka maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ya, anak dikasih sih, tapi Tuhannya jadi anak ya, gitu ceritanya. Maka dikit-dikit demi anak, dikit-dikit demi anak, dikit-dikit demi anak gitu. Betul nggak? Pokoknya anak aja, anak aja. Sampai keputusan untuk anak juga menghancurkan dirinya nggak apa-apa sih, yang penting anak aja. Nah gimana? Ya jadi paradoks kan, tipis nih gitu. Nah artinya kalau kita bicara di sini, oh balik tuh tesis terbesarnya adalah apa? Harta dan anak gitu ceritanya. Nah sekarang berarti pertanyaannya apa sih? Him, hati-hati loh ya. Ini saya kasih sesuatu, tapi sesuatu ini jangan sampai menggeser posisi aku dong gitu ceritanya gitu. Nah, berikutnya di 37 berapa tuh tadi? Balik dulu ya. Ini maaf ya agak loncat-loncat ya, tapi mudah-mudahan jadi rangkaian cerita yang bisa di ngertiin gitu. Makanya di 3799-nya dibilang, dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Tuhanku, minta, ya Tuhanku anugerahkan udah ya. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Sabar gitu. Pertanyaan, emang Ismail langsung lahir sabar gitu? Kan nggak gitu antu ya. Berarti anak sabar dididik oleh orang tua dengan pendidikan sabar gitu maksudnya. Ini lagi mau ngomongin parenting nih. Ya lagi mau ngomongin parenting. Nanti kapan-kapan kita bahas parentingnya Ibrahim ya. Karena one of the best tuh. Makanya kebayang nggak waktu Yakub kedatangan tanda-tanda maut, pertanyaannya cuma satu. Dia nggak takut anaknya sekolah di mana, rumah. Ini ya. Duh, ini keren banget nih. Nih keren banget nih. 2133 dulu ya. Keren banget. Dari 132 ya. Supaya kita juga mengartikan Islam nggak sempit sebagai identitas gitu. Ya. Nah, dan Ibrahim telah mewasiatkan, wasiat loh ya. Jadi wasiatnya Ibrahim tuh gini. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub, Ibrahim berkata, hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih kesadaran ini, agama ini bagimu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Nah ini langsung mikirnya dalam memeluk punya KTP Islam, bukan itu ya teman-teman. Tapi jangan mati sebelum kamu tidak mempersekutukan apapun, hanya Allah, tauhid gitu. Jadi ini nothing to do sama religion, nggak ada gitu ya. Karena di sini kata-katanya muslimun itu adalah sifat keislaman. Islam itu adalah berserah. Jadi intinya gini, jangan sampai kamu mati sebelum kamu berserah total kepada Tuhan gitu. Maaf ya, orang yang KTP-nya Islam matinya belum tentu berserah sama Allah. Matinya mungkin masih menakutkan hartanya buat siapa gitu. Matinya mungkin masih berat sama peninggalan warisannya gitu misalnya. Contoh ya. Nah, ini 133-nya keren nih. Adakah kamu telah hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut? Berarti kan mau meninggal nih ya. Anggap aja sakaratul maut aja. Siapa Yakub? Cucunya Ibrahim. Dari keturunan siapa? Sarah. Anaknya siapa? Ishak. Ya. Yakub itu nanti yang disebut Israel. Jadi Israel itu, Isra itu perjalanan, itu Eloi Tuhan. Jadi siapa Israel? Siapapun yang sedang melakukan perjalanan menuju Tuhan. Itu namanya Israel secara hakikat ya. Makanya ada Bani Israel. Ini nggak ada kaitannya sama yang lain-lain ya. Ini cuman kita bicara dalam konteks esensi gitu. Nah, terus dibilang, adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut? Udah mau meninggal nih.
ketika dia berkata kepada anak-anaknya, yang dikhawatirin Yakub tuh bukan, nak nanti kamu makan apa, nak nanti kamu sekolah di mana, nak nanti ini rumah siapa yang ngurus, nak nanti, bukan itu semuanya. Tapi satu poin, nah kalau papa udah nggak ada, kamu mau nyembah siapa? Gitu. Dan kan nih pertanyaannya sadis banget nggak? Statementnya sederhana banget. Nah kalau papa nggak ada, siapa yang jadi Tuhan kamu? Harta, jabatan, anak, perusahaan. Kan itu yang jadi pertanyaan. Tapi karena anak cucunya Ibrahim nih, dia bilang, tenang Pak, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail, dan Ishak. Coba bayangin. Kan jawaban yang dahsyat gitu ya, bahwa saya nggak akan lepas dari tauhid Pak, gitu. Kami akan menyembah Tuhanmu, Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail, dan Ishak. Siapa itu? Tuhan yang Maha Esa dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Di situ kita akan jadi muslimun gitu. Berarti kan kalau Ibrahim ini adalah sang kasih sayang, intinya gini, Pak, saya nggak mau lepas dari welas asih gitu kira-kira. Gitu ya. Anyway, berarti kan pendidikannya itu adalah pendidikan keesaan gitu ya, ketauhidan gitu intinya. Nah nanti itu yang gimana ya? Nanti itu yang akan menjadi bahwa kenapa sih puncaknya tuh ada di Ibrahim gitu? Kenapa nanti waktu tawaf itu ada Hijir Ismail, sorry, ada Hajar Aswad, ada Hijir Ismail dan Maqam Ibrahim gitu? Karena ini gitu poinnya, ya. Dan sampai detik ini kita belum ngomongin sapi loh ya, belum ada cerita sapi nih gitu. Nanti di belakang gitu. Berarti kan esensialnya tidak hanya dalam pemotongannya gitu loh, teman-teman ibu bapak. Nah, ini kapan-kapan kita bahas detail ya. Jadi ingat-ingat ya. Mudah-mudahan ceritanya Yakub jadi inspirasi kita bahwa pertanyaan akhirnya adalah, nak, nanti kalau papa nggak ada, siapa yang jadi Tuhan kamu gitu? Karena kalau dia menuhankan Allah, kalau dia menuhankan dalam tanda petik Esa itu tadi, kondisi apapun dia pasti akan selamat gitu, kira-kira. Berarti Yakub, Ibrahim meninggalkan legasi ketauhidan bukan harta, bukan uang, bukan warisan, bukan perusahaan. Meskipun bukan berarti nggak usah ngasih itu, bukan ya. Tapi mereka ngasih core-nya gitu, ngasih sumbernya gitu. Ya, berarti Ibrahim ngajarin hal yang keren nggak sama anak-anaknya? Keren lah pasti. Nggak mungkin enggak, ya gitu. Nah, berarti sistem pendidikan yang terbaik adalah doing gitu, bukan wejangan gitu ya. Karena Ibrahim nunjukin, bukan ngasih tahu dengan kata-kata gitu, bukan itu poinnya. Anyway, nah, sip ya. Berarti di tahapan itu apa yang terjadi? Akhirnya Ibrahim punya tesis baru namanya Ismail. Yang posisinya membahayakan posisi Allah di dalam hatinya Ibrahim gitu. Karena ini ada potensi menjadi berhala. Anak-anakmu dan pasanganmu itu musuh. Tuh jelas tuh kalimatnya. Hati-hati gitu. Nah, berarti pertanyaannya, Ibrahim kan harus menyembelih dong. Jangan sampai egonya Ibrahim dipaksa ke anaknya. Karena anak itu punya benih sendiri gitu.
Yang jangan-jangan orang tua ini so tahu nggak ngerti benihnya apa, dipaksain aja. Udah jelas-jelas benih anaknya cabe, didurian-durian kan. Disitulah muncul ego orang tua gitu. Ingat ya bahwa orang tua itu hanya datang lebih awal dan pengalamannya lebih banyak, tapi belum tentu lebih baik gitu. Ya, makanya Gibran bilang bahwa anakmu tuh bukan milikmu gitu. Engkau sebagai ibu melahirkan anak, iya, tetapi tidak lahir darimu, tapi lahir melaluimu gitu. Jadi jangan sampai orang tua ini menutup bahkan memangkas bahkan menghancurkan tumbuh kembang kurikulum benih anaknya gitu. Kan keren banget nih gitu. Nah, ini mulai terjadi nih. Kan dongengnya di pasar, Ibrahim nuntun Ismail ke gunung sambil bawa golok gitu. Nanti naik dilempar ada setan, nanti naik kan gitu-gitu ya. Ya itu mah dongeng apa-apa sih gitu. Tapi lihat kalimat ini nih. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup, falama balago. Balago itu satu akar kata dengan balik. Balik itu artinya dewasa. Kira-kira Ibrahim yang usianya dewasa, balago, maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, udah bisa berusaha bareng-bareng, ini anak kecil bukan kira-kira? Dia nggak tahu orang baca ayat ini nggak ya gitu. Kok mindsetnya itu kebanyakan di pasar itu bahwa Ibrahim nenteng Ismail kecil naik ketika Ismail, nah gitu kira-kira. Padahal jelas di Quran bicara tentang konteks falama balago, udah dewasa bisa kerja bareng lagi. Betul nggak Bu, Pak, teman-teman? Berarti kan kalau bisa kerja bareng udah bisa tukar pikiran dong. Coba, masa selevel Ibrahim ngomong gini, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi. Nggak mungkin dong anak Ibrahim minta advice ke anak TK. Bener nggak Bu, Pak? Anakku, aku di dalam mimpi tuh ngelihat nyembelih kamu. Terus kalau anak TK yang dijawab, apa sih maksudnya Pak? Kan nggak nyambung atau ya? Makanya kalimatnya diawali dengan kata-kata balago di situ. Dan ketika dia sudah balik, dia sudah dewasa, Ibrahim ngajak diskusi anaknya. Nah, kalau kamu sama papa terus gimana kamu dewasa nak gitu. Masa mau disuapin terus? Masa mau dikasih tahu terus? Kamu kan punya kurikulum nak gitu. Dan ya papa juga harus sadar bahwa perlu menjaga nggak melekat juga sih gitu ceritanya. Itu ya. Nah, ketika dikatakan, hai anakku sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Ya mimpi di sini tuh kalau kita bicara nanti lebih dalam sebenarnya ada insight gitu. Ya apapun lah ya. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Gimana menurut kamu nak Il gitu. Kan nggak mungkin anak TK jawab gini. Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Nggak mungkin ya. Anak kecil nggak ngerti juga urusan omongan bapaknya apa gitu. Nah terus dibilang, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Deal. Oke ya. Cut off. Kamu hidup dengan benihmu. Aku hidup dengan benihku. Tapi jangan lupa sama-sama nyembah Allah ya. Gitu kira-kira. Asik nggak nih? Dan dua-duanya berserah. Artinya apa? Ibu bapak maaf ya. Ibrahim mengajarkan good communication kepada anak. Bukan satu arah, order dan perintah. Tapi ngajak untuk diskusi. Bukan judgement, tapi yuk belajar bertumbuh bareng gitu.
Mintop banget lah pokoknya gitu. Ya jadi di sampai tahapan ini nggak ada cerita golok sih sebenarnya. Terus sapi gitu misalnya, misal gitu. Betul nggak? Nah sekarang kan berarti pertanyaannya yang bisa menjauhkan kita kepada Allah dalam konteks yang namanya enggak korib itu apa? Ya Ismail. Ismail ini bisa apa? Mau harta mau anak. Intinya adalah semua hal yang menjauhkanmu. Maka Ismail bisa hartamu, jabatan, keinginan, ego, pangkat, knowledge, status sosial. Let's call. Mari kita sebut ini adalah identity. Sembelih identitasmu. Itulah kenapa mau masuk tawaf, kamu harus pakai baju ihram. Kenapa? Karena ihram adalah sesuatu yang tidak ada identitas. Mau jenderal, mau kopral, tetap putih-putih sama. Kenapa? Di hadapanku tidak ada identitas lagi gitu. Ini dahsyat sih gitu. Nah, Ibu Bapak nanti kalau cerita-cerita kurban sapi kambing nggak usah diceritain di sini kali ya. Jadi ini saya mau bicaranya dalam hakikatnya gitu. Nanti pun akhirnya kita motong kambing, motong sapi, intinya apa sih? Takwa sih sebenarnya. Nah, straight to the point aja. Ya, ini kita udah 11.09. Jadi jelas ya, qorib itu artinya mendekat kepada Allah. Gimana cara mendekat kepada Allah? Lepasin dong identitas. Gitu. Makanya kata kuncinya adalah lepaskan yang melekat gitu. Artinya kalau lepaskan yang melekat, ya salah satu yang paling melekat apa yang paling dekat gitu. So, terakhir, terakhir, maka di surat 22 ayat 37, ini saya ulang ya. Jadi ini kira-kira gambaran gini. Jadi Ibrahim punya dua anak, dua istri. Anyway, Ibrahim punya istri ketiga sih sebenarnya. Namanya Ketura. Tapi ini jarang banget diceritain. Ya, nanti ini kaitannya sama Nusantara sih sebenarnya. Anyway, ya, nanti kalau waktunya pas kapan-kapan kita bahas. Nah, jadi yang terakhir itu 2237 nama di 2237 tuh. Dibilang, ya kita straight to the point ya, teman-teman ya. Straight to the point. Satu aja supaya kita nggak terjebak hanya milih sapi, milih kami. Itu oke loh ya. Oke loh. Nah, di 2237 tuh gini. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah. Bukan itu ya bro, gitu ceritanya. Bukan sapinya, bukan. Anyway, ibu bapak dulu pernah mikir nggak ya kalau Ismail begitu mau disembelih, jreng-jreng jadi kambing, gimana coba caranya? Ya, tiba-tiba gitu, gimana coba kan? Gimana gitu ya? Ya, itu sih, ya, itu penting. Berarti kan bukan itu gitu poinnya. Kalau gitu kan jadi nggak make sense gitu lah kira-kira. Nah, sudah bilang, daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikian Allah telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. So, so, kata kunci yang namanya kurban, saya mau nge-spill nanti ini jadi proyeksi dari ending dari haji. Abis ini minggu depan kita di masjid kan mau bahas haji ya. Intinya gini aja. Dah, nggak usah jauh-jauh. Kita nanti ngerti mana itu Baitullah, apa itu Baitullah. Tetapi inti dari Baitullah itu cuma ada tiga. Hajar Aswad, ini ngomongin tentang Siti Hajar. Hijir Ismail, dan Makom Ibrahim. Tiga ini aja. Pertanyaan. Kira-kira ini mau ngomongin tentang keselarasan tiga entity ini nggak? Iya dong. Antara ibu, bapak, dan anak. Karena Ibrahim menyembeli Ismail, Ismail jadi orang sabar, berarti dia dididik dengan kesabaran. Maka anak yang sabar cenderung dicontohkan yang sabar. Maka Ibrahim sama Hajar ya bukan nggak mungkin sih. Dia memiliki good communication.
Ibrahim sama Ismail, ya jelas lah tadi. Nah, pendapat kamu gimana? Beuh, orang tua yang gimana tuh yang bisa ngasih pendapat atau nanya pendapat ke anaknya gitu. Kan top banget. Even dia nggak, Ibrahim itu ya, meskipun sama bapaknya nggak oke, tapi tetap ngomong wahai ayahku gitu. Lembut lah gitu kira-kira. Jadi inti dari ini semua apa sih? Satu, kurban sama dengan sakinah. Kurban intinya adalah make a good relationship, membuat relationship yang bagus antara ibu, bapak, dan anak, keluarga terdekat. Itulah korib terbaik dalam konteks kesadaran gitu. Nah jadi yuk mudah-mudahan kurban kita lebih memiliki value yang baik terhadap orang-orang terdekat kita. Karena kenapa? Kata kuncinya adalah bagaimana kita nanti melampaui Hajar Aswad menuju Hijr Ismail sampai masuk kepada makom Ibrahim. Nah artinya apa? Yuk, Ibrahim nih jangan hanya basa-basi diomongin, tapi marilah jadi level Ibrahim untuk terus menerus mengikuti tesisnya untuk belajar menyembelih apa yang melekat kepada diri kita. Atur nuhun, saya kembalikan dulu ke Ibu Mala. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah, Eh, Kang Abu, saya dari tadi ini mencatat eh, banyak sekali yang ternyata saya catat, tapi lebih banyak lagi yang tidak tercatat karena begitu banyak eh, ilmu-ilmu yang Kang Abu tadi bicarakan dan kita mencerna perlahan-lahan. Dan selama ini kita berkorban, merasa bahwa ini suatu kewajiban kita berkorban karena bagi yang mampu berkorbanlah. Jadi ini dengan terbukanya hati kita, pikiran kita dari penjelasan Kang Abu tadi, Masya Allah, eh, Masya Allah saja kalimat yang bisa saya ucapkan Kang Abu. Dan mungkin ada beberapa yang bisa saya simpulkan di sini bahwa the biggest problem itu adalah pertama orang tua dan anak dan turunannya ya Kang Abu ya. Setuju ya Lalu Bu ya? Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah meninggalkan jejak ketauhidan yang diikuti oleh nabi-nabi setelahnya. Dan jangan memaksakan apapun untuk pilihan, baik hidup ataupun masalah apapun. Legacy ketauhidan yang ditinggalkan Nabi Ibrahim dengan mengnomorsatukan Allah di atas segalanya. Dan sembelih identitasmu karena di hadapan Allah semua sama, yang berbeda hanya ketakwaan kepada Allah. Dan hidayah Allah yang maha agung itu kita harus masukkan ke dalam hati kita bahwa kita sebagai manusia kembali lagi kepada fitrah kita bahwa ruh kita adalah kasih sayang dan insya Allah ini Allah yang maha kasih sayang memberikan ruhnya itu kepada kita sebagai manusia, jadi kita memang harusnya berkasih sayang kepada siapapun. Dan kurban itu salah satu sama dengan sakinah menuju hubungan yang baik antara bapak ibu dan anak. Mungkin itu sedikit dari saya sebagai rangkuman yang saya petik karena begitu banyak yang semuanya bisa masuk menjadi catatan untuk kita semuanya. Mungkin itu saja Kang Abu. Ada sedikit kesimpulan dari Kang Abu mungkin sebagai penutup karena waktu kita tidak begitu panjang sehingga mungkin ada sedikit closing statement dari Kang Abu untuk kita semua Bapak Ibu di sini. Baik, Ibu terima kasih. Hari ini dilarang bertanya ya, nggak apa-apa ya. Nanti tanyanya di masjid aja. Hari ini dikunyah dulu, karena nanti di masjid kita akan lebih banyak tanya jawab supaya enak. Ya. Dan mungkin closing statementnya adalah satu, gampang, sederhananya begini. Mari kita selalu melakukan untuk melihat dengan perspektif kesadaran. Sehingga apa yang kita lakukan tidak hanya dalam bentuk dogma dan doktrin, bukan hanya terus meneruskan warisan kebiasaan, tetapi berbicara kaitannya spesifik kepada kurban ini, mari kita lakukan nggak usah jauh-jauh kemana-mana dari diri dan keluarga. Karena pada dasarnya ketika kita mulai memperbaiki diri akan paling berdampak kepada orang-orang terdekat. Senantiasa hubungan kita dengan orang-orang terdekat selalu terjalin dengan baik dan penuh dengan welas asih. Hatur nuhun, itu saja Bu. Baik Kang Abu. Terima kasih banyak
Kang Abu, semoga Kang Abu tetap sehat walafiat. Insya Allah tanggal 20 kita berjumpa lagi di Masjid Raya Pondok Indah. Bapak Ibu yang hadir hari ini, saya mohon maaf karena waktu yang terbatas sehingga tidak ada pertanyaan. Insya Allah nanti kita kumpulkan pertanyaan di Masjid Raya Pondok Indah tanggal 20 Juni 2024 jam 9.30 pagi. Dan insya Allah kita sehat semua, bisa hadir di kajian Babu Salam bersama Kang Abu Marlo. Untuk itu Kang Abu, hatur nuhun, sehat selalu, salam untuk keluarga, juga kepada Bapak Ibu semuanya yang hadir hari ini. Mari sama-sama kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kang Abu, dan kita tutup dengan doa kafaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.